Shalom Godly Family yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Pagi hari ini kita akan kembali menikmati teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan kita akan baca dari surat yang pertama, Yohanes pasal 2 ayat yang ke-16. 1 Yohanes 2 ayat 16, demikian firman Tuhan. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Godly Family, membaca ayat ini saya jadi teringat ketika kami masih SMA, ya 30 tahunan yang lalu. Ya. Kami mengikuti KTB, kelompok tumbuh bersama, atau sekarang mungkin lebih dikenal seperti CG gitu ya, atau Komsel atau apapun. Gereja-gereja punya istilah yang berbeda-beda. Di dalam pemuritan itu kami belajar dengan menggunakan buku untuk membantu. Tetapi ayat ini saya ingat sekali menjadi suatu penerapan agar kita atau kami pada waktu itu anak-anak muda memiliki semangat untuk hidup bagi Tuhan, yaitu dengan meninggalkan cara hidup lama yang sebelum menjadi anak Tuhan mengikat kami sebagai anak muda itu. 3 hal di sini. Yang pertama, keinginan daging. Yang kedua, keinginan mata. Yang ketiga, keangkuhan hidup. Bicara soal keinginan daging berarti ada hal-hal, dosa-dosa tertentu yang menjadi sebuah kebiasaan atau bahkan mengikat dan sulit untuk ditinggalkan. Berbicara soal keinginan mata, juga penggunaan mata yang tidak pada tempatnya. Mungkin ada banyak anak-anak muda yang masih punya ikatan dengan melihat pornografi, atau mungkin hal lain. Atau kalau ini bicara dalam konteks lain, berapa banyak ya, tidak semua wanita tentunya melakukannya, atau bahkan pria juga ada ya, ketika lihat-lihat di toko selalu pengen beli sesuatu, lihat apa selalu pengen mengeluarkan uang gitu ya, karena terpengaruh dengan apa yang dilihat, diskon atau apa, tanpa mempertimbangkan pengeluaran yang harus bijaksana. Itu hanya contoh-contoh ya. Lalu ada juga keangkuhan hidup. Ya, secara mendasar mungkin kita tahu ya, kita orang berdosa selalu membanggakan diri, bukan Tuhan. Dalam kebanggaan bisa menjadi sombong, mungkin menyombongkan latar belakang keluarga kita, menyombongkan kekayaan kita, menyombongkan kepandaian, nilai-nilai waktu sekolah mungkin ya. Nah, yang menjadi pertanyaan ketika saya kembali membaca bagian ini, apakah ini hanya dialami dan menjadi suatu pergumulan bagi anak-anak muda? Kalau saya dulu 30 tahun yang lalu, atau sekarang ini sudah setengah abad ya, atau Bapak Ibu pendengar sekarang ini yang mendengarkan renungan ini dalam usia masing-masing. Mungkin ada yang lebih senior dari saya, usia 50-an sekian, 60 bahkan lebih, atau juga yang lebih muda. Bukankah 3 hal ini juga masih menjadi pergumulan kita, seringkali muncul dan menggoda, meskipun bentuknya beda-beda, tidak lagi sama dengan berapa puluh tahun yang lalu. Keinginan daging mungkin kita masih sulit untuk hal yang sepele-sepele yang nampaknya memang semua orang lakukan, bukan dosa. Apa misalnya? Makan makanan yang tidak boleh kita makan misalkan. Ini bukan soal haram tidak haram, tapi misalkan kita punya kesehatan tertentu dan kita itu harus berpantang dengan makanan tertentu untuk menjaga tubuh bait suci Tuhan ini, sehingga umur kita boleh lebih panjang karena kesehatan yang baik. Berapa banyak di antara kita yang tidak sanggup untuk menahan diri. Pokoknya aku mau makan ya terserah aku gitu. Umur di tangan Tuhan, kesannya rohani ya, tapi tidak bertanggung jawab dengan tubuh yang Tuhan anugerahkan. Juga keinginan mata. Kita masih tergoda melihat hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan keangkuhan hidup, mungkin kita tidak lagi membanggakan tentang siapa kita, siapa keluarga kita, apa kemampuan kita, berapa kekayaan kita. Ada juga anak-anak Tuhan yang menyombongkan kerohaniannya. Inilah aku,
lebih rohani dari orang lain, ya. Aku lebih hebat di gereja ini dari orang lain. Aku punya pengalaman organisasi. Aku punya ini dan ada banyak yang seringkali kebanggaan-kebanggaan menunjukkan betapa kita sudah angkuh dalam hidup kita meskipun dikemas secara rohani. Kiranya renungan singkat ini mengingatkan kita dan membawa kita sebuah tekad untuk lebih lagi hidup bagi Tuhan, karena segala sesuatu yang Tuhan berikan adalah anugerah yang mesti kita syukuri dan kita hidupi dengan baik menurut kehendak Bapa. Dan hal-hal yang itu merupakan duniawi, ikatan dunia yang berpisah atau memisahkan kita dari Tuhan, kiranya boleh mulai terus kita tinggalkan dan kita perjuangkan untuk tidak kita lakukan, apalagi mengikat kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk renungan ini, kiranya kami dimampukan juga untuk dapat menghidupinya, agar nama Tuhan boleh dimuliakan dan Tuhan boleh bersukacita atas kehidupan kami yang taat kepada perintah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.